Tribuners. Jadi ini terkait Israel yang diketahui ini mengancam akan menghabisi Presiden Palestina. Jadi setelah perjanjian gencatan senjata yang disepakati, Tribuners, ini Israel ini dilaporkan menolak nih untuk mengakui negara Palestina. Bahkan Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Ben-Gvir, Tribuners, ini mengancam bakal membunuh atau menghabisi Presiden Palestina yakni Mahmud Abbas. Padahal diketahui bahwa proses kemerdekaan Palestina ini menjadi salah satu poin perjanjian gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Proses itu Tribuners juga udah disepakati nih oleh Palestina dan Israel pada Oktober 2025 lalu. Namun demikian, pada Senin 17 November 2025, Ben-Gvir ini menyatakan bahwa pejabat otoritas Palestina ini harus dibunuh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan Ben-Gvir ini, Tribuners, menuduh pejabat Palestina ini sebagai kelompok radikal begitu ya. Dan apabila PBB mengakui negara Palestina, Israel ini mengancam akan segera mengerahkan pembunuhan ke pejabat Palestina. Dan diketahui salah satu dari 20 poin yang ditawarkan oleh Amerika Serikat itu, Tribuners, ialah mempersiapkan Palestina sebagai negara yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan hal ini membuat Presiden Palestina yakni Mahmud Abbas ini menyambut baik kemudian terkait pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Tribuners, mengenai perjanjian gencatan senjata di Gaza. Dan diketahui perjanjian gencatan senjata ini, Tribuners, diawali dengan pembebasan sandera oleh Hamas atau kelompok militan Hamas. Abbas juga berharap hal ini menjadi momentum untuk Israel untuk segera menarik pasukan pendudukan serta mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi pertukaran tahanan. Dan Presiden Abbas menyatakan harapannya bahwa upaya ini akan menjadi langkah awal nih untuk mencapai solusi politik permanen seperti yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, Abbas juga menagih nih Tribuners janji proposal perdamaian yang menawarkan penghentian pendudukan Israel atas negara Palestina dan pembentukan negara Palestina merdeka, di mana itu sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967 Yerusalem Timur sebagai kota Palestina. Dan seiring dengan itu, Tribuners, Dewan Keamanan PBB ini mengesahkan resolusi rancangan Amerika Serikat yang memandatkan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Jadi keputusan ini, Tribuners, dinilai sebagai langkah historis begitu ya, yang membuka nih jalur kredibel untuk menuju pembentukan negara Palestina di masa depan. Resolusi ini disahkan selesai anggota Dewan Keamanan PBB atau DKPBB, Tribuners, menggelar sidang pemungutan suara pada Senin 17 November 2025 di New York. Resolusi tersebut lolos dengan hasil 13 mendukung tanpa penolakan, sementara Rusia dan Cina memilih untuk abstain. Dan dengan disahkannya resolusi baru itu, Tribuners, DKPBB ini memberi mandat langsung kepada Board of Peace atau BOP untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional atau yang dikenal dengan sebutan International Stabilization Force atau ISF. Dan menandai langkah paling signifikan dalam upaya komunitas global menata kembali keamanan Gaza setelah berbulan-bulan konflik yang menghancurkan wilayah tersebut. Dalam ketentuan resolusinya, Tribuners, BOP ini diberi wewenang penuh nih untuk mengorganisasi, kemudian menyusun struktur komando, serta menentukan strategi nih operasional pasukan internasional tersebut. Dan BOP nantinya juga dapat mengerahkan ISF ke Gaza di bawah satu komando terpadu, sehingga seluruh operasi keamanan, kemudian pengawasan perbatasan, serta perlindungan fasilitas kemanusiaan berada dalam satu garis koordinasi yang jelas. Dan keputusan ini juga menegaskan bahwa setiap negara, Tribuners, yang berniat menyumbangkan personel, baik militer, kepolisian maupun teknis, ini wajib melakukan konsultasi resmi dengan Mesir dan juga Israel. Jadi dua negara tersebut dianggap pihak yang paling memahami gitu, Tribuners, situasi di lapangan nih karena berbatasan langsung dengan Gaza serta memiliki peran strategis dalam stabilitas regional. Dan konsultasi tersebut dimaksudkan agar penempatan personel internasional ini nanti tidak menimbulkan gesekan baru gitu dan tetap sejalan dengan kebutuhan keamanan di perbatasan. Dan
negara-negara mana sih yang diketahui bakal mengirimkan personel perdamaian nih Tribuners? Jadi sejumlah negara ini udah masuk gitu ya dalam daftar kandidat penyumbang personel untuk misi tersebut. Mesir dan Yordania menjadi dua negara Arab yang paling siap nih berpartisipasi, mengingat keduanya ini memiliki pengalaman panjang gitu ya dalam operasi penjaga perdamaian dan peran strategis dalam mediasi konflik Israel-Palestina. Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi juga turut disebut sebagai negara-negara yang bersedia nih buat mengirimkan pasukan. Sejalan dengan dorongan mereka terhadap stabilitas kawasan serta hubungan diplomatik yang aktif dengan Washington. Dan kalau di luar dari dunia Arab gitu ya, Tribuners ini dilaporkan bahwa Indonesia, kemudian Turki dan juga Pakistan disebut sebagai negara yang kemungkinan nih juga bergabung dalam misi internasional tersebut. Ketiga negara mayoritas muslim ini selama 2 tahun terakhir ini juga konsisten nih terlibat dalam diplomasi krisis Gaza dan menyatakan mendukung upaya multilateral yang bertujuan untuk melindungi warga sipil. Jadi keterlibatan mereka dinilai ini dapat memperkuat legitimasi politik misi internasional tersebut di mata masyarakat Palestina. Dan negara-negara barat ini tidak termasuk Tribuners sebagai penyumbang pasukan tempur, tapi beberapa di antaranya termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Kanada ini berpotensi nih memberikan dukungan berupa pelatihan militer, logistik, kemudian intelijen hingga unit teknis untuk operasi kemanusiaan. Dan peran mereka diperkirakan ini lebih bersifat berupa pendampingan begitu ya Tribuners, bukan pengerahan pasukan bersenjata secara langsung. Dan dalam resolusi itu nantinya setiap negara yang berencana mengirim pasukan diwajibkan untuk berkonsultasi dulu nih ke Mesir dan juga Israel. Dan hingga kini Tribuners daftar resmi negara anggota kontingen masih menunggu ya finalisasi dari BOP. Namun dukungan politik dari negara-negara Arab ditambah keterlibatan negara Muslim non-Arab dan dukungan teknis dari negara Barat ini menunjukkan bahwa pasukan internasional di Gaza akan menjadi operasi multinasional paling luas setelah konflik meletus sejak 2023 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.